Lale, lale. Salah. Assalamualaikum wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Turki Utsmani adalah negara yang kami pilih. Namun mengapa kami memilih Turki Utsmani sebagai negara yang kami junjung dan kami bela? Satu alasan. Karena mereka adalah kekhalifahan terbesar dan juga yang terkuat hingga saat ini. Kekhalifahan Turki Utsmaniyah berdiri dengan satu pendiri yang bernama Utsman, yang dia mendirikan Kesultanan Turki Utsmaniyah pada tahun 1299 Masehi di negara kecil di Asia kecil bernama Anatolia. Kesultanan Turki Utsmaniyah memiliki satu pasukan terhebat, yaitu pasukan angkatan laut yang dipimpin oleh dua kembar Barbarossa, yang mereka dijadikan tokoh jahat di film-film barat, yang sebenarnya mereka adalah pahlawan Islam yang membela dan juga menjaga kelautan zaman Turki Utsmaniyah. Kesultanan ini memiliki pasukan angkatan laut bernama Dananun Jamayum. Mereka adalah pasukan laut terhebat yang dengannya benteng-benteng Bizantium runtuh, yang dengannya benteng-benteng yang ada di Spanyol dan juga Portugis mereka takut dan tunduk kepadanya. Maka ini adalah negara yang kami junjung, negara yang menjadi kebanggaan kami. Lalu selanjutnya, kenapa kami memajang ini di depan kalian? Karena ini adalah salah satu momen dan juga salah satu peninggalan dan juga hal yang akan kita kenang, yaitu pembukaan Konstantinopel. Sultan yang membukanya adalah Muhammad Al-Fatih, Muhammad II, yang mana ia berpegang pada satu hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW yang berbunyi, La tuftahanna al-Konstantiniyah wa la na'ima amirul ladhi umiruha wa la na'ima al-jais dhalika al-jais. Sesungguhnya Konstantinopel akan dibuka, akan diluluhlantahkan, dan sebaik-sebaik pemimpin adalah pemimpin mereka, dan juga sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang membuka kota tersebut. Maka inilah Konstantinia, maka inilah adalah bukti dari pembukaan Konstantinopel. Maka dari hadis ini kita tahu bahwa sesungguhnya Konstantinopel akan ditaklukkan. Tapi tidak ada yang tahu kapan Konstantinopel itu akan ditaklukkan, bahkan sekalipun itu Nabi. Jadi yang mengetahui Konstantinopel akan ditaklukkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama keberadaannya yang panjang, Angkatan Laut Utsmaniyah terlibat dalam konflik dan beberapa perjanjian maritim. Itu memainkan peran penting yang menentukan dalam penaklukan Konstantinopel dan ekspansi ke Laut Hitam. Pada puncak kejayaannya di abad ke-16, operasi Angkatan Laut yang meluas ke Samudra Hindia mengirimkan sebuah ekspansi ke Indonesia pada tahun 1565, dan pada awal ke abad 17 beroperasi ke Atlantik. Seiring dengan kemunduran dan modernisasi kekaisaran pada abad ke-18, Angkatan Laut Utsmaniyah mengalami kemunduran, meskipun tetap termasuk yang terbesar di dunia dengan hampir 200 armada laut. Ada The Golden Age, di mana ketika kapal Utsmaniyah hendak memasuki area Bizantium, namun mereka dihadang oleh sebuah rantai yang ada di sini. Rantai yang menghadang agar kapal tersebut tidak memasuki area Bizantium. Namun mereka tidak menyerah begitu saja. Mereka terus melakukan strategi demi strategi agar kapal mereka bisa memasuki area Bizantium, yaitu dengan mereka memutari gunung yang ada di areanya, sehingga mereka bisa memasuki area Bizantium dengan sisi lain. Tanpa semangatnya mereka, tanpa laksananya mereka tidak akan bisa masuk ke area ini. Namun dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka terus memikir strategi demi strategi sehingga mereka bisa memasuki area Bizantium. Proses pembuatan di sini kapal ini, pertama kita mulai dengan bahan-bahannya. Itu kargo sebagai bahan utamanya, dan sumpit sebagai tiang bendera, kain sebagai benderanya,
dan dan prestasi sebagai bebatuan dan tali sebagai penyangga atau buat stabilin yang bendera. Bahan-bahan yang digunakan adalah gunting, cutter, penggaris, pensil, penghapus, lem dan cok gigi. Cara-caranya step-stepnya gimana sih cara buat kayak gini ya, bagus gini. Terus nih, pertama nih menyiapkan bahan-bahan dan alat yang diperlukan. Nah, kedua nih, pada sisi kanan kiri kapal dapat menggunakan kardus bekas yang diukur. Kalau ini sih panjangnya 77 cm, lebarnya 26 cm ya. Setelah mengukur gambar, bentuk dan ukuran, kami memotong menggunakan cutter, gunting yang bisa memotong lah. Ketika bentuk kapal sudah dibentuk dan digunting, kami membentuk dan memberi space kosong, memberikan lingkaran kayak gini, jadi kayak dayung nih. Jadi dayungnya tuh dari kayu bekas dibentuk oval, gitulah. Nah, fungsi dayung ini buat kalau di kapal Tufania tuh biar lebih cepat. Ini udah ada tote bag untuk arah angin, apalagi ada ini, ada dayung. Pokoknya kapal Tufania tuh mengandalkan kecepatan di dalam perang. Terus pada sisi atas kapal kami ada sumpit. Sebenarnya ada tiang kapal yang dilapisi tote bag. Oh, kalau for your information ya, aneh dapat dari tong sampah ya. Tote bag Alfamart sama tote bag Burger King lumayan lah, gitulah. Terus apa lagi ya? Oh iya, nahkoda. Nahkoda nih dibentuk kayak gini nih, kayak rumah. Terus sisinya tuh dipakai tusuk gigi lah. Terus sate ya, sate. Terus pada tiang layar bendera. Nah, jelas-jelas kita temanya Turki nih, Turki tuh. 3 bendera Turki gitu loh. Terus pada fondasi, oh iya fondasi ini nih. Kita pas maunya kan nggak boleh bawa bendera partai. Jadi manfaatin aja jadi alas lah. Nasdem. Sekian dari kita. We proud to be Muslim, and last, Tasekur Edrim. Syukran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasekur Edrim. Oke, kita langsung saja untuk memberikan waktu ya kepada juri. Silakan memberi komentar. Ya apa nih? Rusia apa Prancis? Rusia apa Prancis? Rusia ya, Rusia mana Rusia? Privet. Rusia, silakan masuk. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Privet. Oke, kami di sini membawakan tema Rusia. Di sini kita membuat tank yang menggambarkan ikonik kekuatan militer Rusia. Ini kami buat dengan kardus dan satu sedotan sebagai laras 125 mm. Ini mekanismenya bekerja. Dengan latar belakang Saint Petersburg, tank ini dinamakan T-14 Armata. Selama proses pembuatan, kita juga nggak lupa untuk selalu menjaga kebersihan dengan membuat sapu dan pengki dari Rusia. Ini kenapa saya bilang dari Rusia? Karena kita nggak bakal nemu orang ini di Indomaret atau di Alfamart, apalagi orang terdekat. Terus kita juga membuat tong sampah, biar sampah yang udah dikumpulin di pengki bisa kita masukin ke tong sampah. Pembuatannya kita lumayan sulit karena kita menggunakan kardus yang digulung-gulung lalu dilapkan oleh fragile. Karena barangnya juga dari Rusia, jadi nggak boleh jatuh gitu. Kalau jatuh, ntar barangnya bisa rusak gitu lah. Itu sekian dari kita. Udah. Oke, tapi walidaya. Privet. Terima kasih presentasinya. Sekarang saya langsung komentarnya juri buat Rusia. Berapa ya? Untuk? Gak ada. Oke. Gambarnya? Ambil. Langsung dibawa sini kan? Boleh bawa. Sebenarnya kalau antum mau bikin ikonik Rusia atau penting bisa sebenarnya. Ini udah bagus hitungnya. Sama-sama tadi mana? Ini tengnya kuat ya harusnya. Lempar. Itu bawa enak. Sorry ya. Ini Apa sih? Yang atas. Oh, aman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri di sini ingin mempresentasikan sebuah istana yang megah berasal dari Spanyol. Nama istana ini adalah Palacio de Madrid. Palacio itu artinya kerajaan dari bahasa Spanyol. Kerajaan ini didiami oleh Raja Philip ke-7 dan digunakan sebagai sekolah, penjara, dan juga acara resmi lainnya seperti upacara. Dan dibuat di abad ke-6. Untuk cara pembuatannya bisa ditanya dengan Ananda Akil. Untuk pilarnya ini kita dalamnya menggunakan UC 1000. Hasil mungut di daerah sekitaran Andalus. Kemudian dilapisi dengan kardus. Terus atasnya dikasih kerikil-kerikil gitu lah. Nah, ada bendera nih. Untuk bentengnya kita menggunakan full kardus, dilapisi dengan kertas. Iya, kertas. Habis itu dalamannya ada lihat, kalau dilihat dari depan kurang kelihatan, tapi kalau dari atas kelihatan dalamannya. Dalaman ini ada kerikil-kerikil lagi tuh. Habis itu ada ini juga temboknya juga ada dari kardus juga sama kertas. Untuk ini atasnya ini menggunakan botol minum, terus dicat gitu. Dah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dibawa ke situ juri? Oh, silakan. Pengen dinilai oleh juri. Bawa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari Meksiko mempersembahkan truk tacos. Jadi nama dari truk tacos ini Tacos ID yang diedekan dari tentang bisnis. Jadi bisnis ini tentang taco. Nah, di truk ini terdapat beberapa jenis fungsi. Jadi terdapat menu dan alat-alat buat memasaknya. Jadi di dalamnya sini terdapat wastafel, kompor, dan saus-sausnya. Untuk penyangganya dari bekas lidi. Dan kita menggunakan lenteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini kita mau presentasi. Kita ngebuat menara Eiffel ya. Ya, di sini kita mungkin kasih tahu anggota-anggotanya dulu. Ya. Nih ada Syamil Al-Fatih alias Udon. Ada Mirza. Ada juga Hanif dan Adrian. Dan Ana juga namanya Ibnu. Yang selanjutnya bakal sama Mirza mungkin. Untuk bahan-bahannya kita di sini bahan utama adalah kardus dan ada selotip, lidi, dan untuk bagian dalamnya ada pipa untuk menguatkannya. Untuk alat-alatnya kita di sini menggunakan pensil, penghapus, penggaris, cutter, dan yang lain-lain. Kita di sini memilih Nana Eiffel karena ini adalah ikon dari Prancis. Ini waktu pembuatannya berapa hari? 4. Untuk prosesnya di sini pertama kita mencari bahan-bahan. Kardusnya dapat dari Maxov. Lalu kita menggambar sketsa. Lalu sketsa ini dipindahkan ke benang Eiffel. Lalu digunting. Lalu disusun untuk dari seperti ini. Nah, di sini keterangannya ini absurd ya. Mungkin nggak bagus. Sama nggak tahan air di sini. Nah, kelebihannya ada bendera. Nah, wah, sama Tuhan nih kelebihan. Segitu aja ya dari kelompok kami. Sekarang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsungkan saja komentar oleh juri. Langsung dibawa, boleh. Kelihatannya sangat colorful ya guys. Boleh dites? Udah ya, kelas 7 udah bisa buat menara ini. Gila. Gimana kelas 12? Wis, kelas 12 buat Andalus guys. Ini kelebihannya bendera ya? Iya. Benderanya bisa apa nih? Tapi keren bendera.
Kuat ya? Oh, meja buangan ya. Ada komentar lagi juri? Boleh ditonjok juri kayak? Oh, gerget ya? Oh, mau dipajang aja di situ. Dipajang. Itu saja dari juri. Kepada kelompok Prancis silakan kembali ke tempat. Oke, semangat Prancis, insya Allah juara satu, amin. Kita kembalikan kepada kelompok apa nih, Rikus? Kelompok mana? Afghanistan apa Turki? Afghanistan. Oke, dipersilakan untuk kelompok Afghanistan mempresentasikan karyanya. Silakan Afghanistan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Afghanistan ini dan ini adalah gedung BTC. Gedung BTC ini memiliki sejarah yang mengagumkan bagi kami, yaitu adalah pembangunan tepatnya pada 11 September 2001. Nah, gedung terbaru kami berhasil menghubung empat gedung simbol atau simbol Amerika. Dan yang kita bahas adalah gedung BTC ini. Jadi untuk gedung BTC ini, dua pesawat yang berhasil dibaca adalah pesawat 105 dan pesawat 11. Korban-korban yang tewas di kenapa kita bikin ini? Karena ini adalah sejarah untuk mengingatkan kalian yang berani sama Afghanistan. Karena ini udah, nih kalian bisa lihat ya, kuntung mereka. Sebanyak sekitar 3.000 orang dan 93 negara tewas di sekitar area gedung ini. Oh ya, kalau tadi untuk pengetahuan aja, untuk pesawat yang duanya lagi, pertama dia pakai Pentagon, itu adalah markas militer AS, dan satu lagi dia berhasil di Parabut atau Sri Lanka White House. Itu hancur sedikit. Nah, yang memimpin ini adalah budak kami, itu adalah Osama bin Laden. Nah, kita sampai sini ada ini dua pesawat. Dan ini hanya untuk mengingatkan kepada kita untuk berdua kita yang telah berjihad di jalan yang sesat. Ya, sekian dari saya untuk kita sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry untuk teroris. Nah, oke, boleh bawa. Udah deh, jangan lama. Dan yang buat bapak recycle mana ya dulu? Oke. Kita tutup dulu dengan doa rahmatul majlis. Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.